Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Pig. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lagi pula, meskipun tempat ini adalah area penambangan geng pertempuran darah, dan larangan itu ditemukan dan dilanggar oleh geng pertempuran darah, tetapi pintu masuknya sangat besar. Jika orang lain ingin masuk, apakah mereka masih dapat memblokirnya? Jika mereka benar-benar ingin melakukan ini, mereka hanya akan menyinggung kedua faksi Pavilion Surga dan Menara Feng Yu, yang pasti akan bersatu terlebih dahulu untuk membasmi geng pertempuran berdarah, lalu perlahan-lahan merencanakan mengambil harta karun di sini. Memiliki pemikiran ini, Human melambaikan tangannya. Masuk dulu. Dia takut tuan dari dua faksi lainnya akan datang dan merebut isinya. Jadi tentu saja ingin memimpin klannya sendiri untuk sampai ke sana terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahkan jika mereka datang, mereka hanya akan memberikan sedikit keuntungan. Jadi, dengan perintah 10 master batas kenaikan keabadian dari geng pertempuran darah, semua murid bergegas kembali ke area penambangan dengan ekspresi bingung. Bagaimanapun, tuan gila itu tidak mudah dipusingkan. Tapi tanpa diduga, Meng Wuya hanya mencibir dan tidak peduli. Dan dia hanya diam di sana untuk menonton. Human dan yang lainnya sangat gembira, berpikir tidak apa-apa jika dia tidak datang. Tapi jika dia datang, mereka akan memblokirnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, kali ini 10 batas kenaikan abadi datang ke lubang raksasa. Melihat ketirai cahaya misterius mendalam di bawah, kemudian mereka terjun ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tapi tatapan Meng Wuya mencibir lebih buruk lagi. Dengan demikian, sarkasme di wajahnya. Tepat ketika Human dan kelompoknya bersemangat dan hendak bergegas ke gua warisan, tirai tipis di depan mereka sedikit bergerak dan mereka langsung menembak balik, yang membuat 10 orang itu terbang tinggi seperti bola dan kemudian berputar beberapa kali di udara. Setelah menstabilkan sosoknya, mereka saling memandang dengan cemas. Apa yang terjadi? Human bergumam pada dirinya sendiri dan bergegas turun lagi dengan tak percaya. Tetapi setelah dia menyentuh tirai tipis, situasi yang sama terjadi lagi dan dia terpental kembali. Saat itulah Human menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menoleh dan melirik Meng Wuya, melihatnya berdiri di sana dengan tenang. Baru kemudian dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti telah melihat sesuatu. Karena dia tidak menghentikannya lebih awal, jadi dia mau tidak mau menurunkan postur tubuhnya dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, berani bertanya apakah itu gua warisan?" Meng Wuya bersenandung memutar matanya dan mengabaikannya. Munculnya gua warisan juga membuatnya tidak tertarik untuk menyusahkan Long Zetian lagi. Bagaimanapun Long Zetian telah kehilangan sebagian besar hidupnya, dan dia juga kehilangan banyak hal. Human tidak bisa menahan rasa malu, dan ketika dia mengerutkan kening, dia berpikir keras, tapi terdengar suara pakaian berkibar di kejauhan, yang membuat warna kulit para master geng pertempuran darah berubah, dan mereka sangat pahit. Mereka datang begitu cepat. Sesaat kemudian, 5 tetua Pavilion Surga yang dipimpin oleh Wei Sitong muncul di atas area penambangan. Dia juga tiba di sini di bawah kepemimpinan Tuan Tanah Xiao Rouhuan. Begitu kedua pihak tiba, mereka berdua melihat gua warisan di bawah dengan kaget. Mata mereka penuh keserakahan dan keterkejutan. Melihat itu, Human berkata dengan marah, "Disinilah area penambangan geng pertempuran berdarah berada. Saya khawatir tidak baik bagi Anda untuk datang ke sini tanpa diundang." Xiao Rouhuan tampak seperti seorang sarjana yang lembut dan tersenyum ketika mendengar ini. "Tuan Hu, apa yang Anda katakan sudah jelas."
Ngomong-ngomong, geng pertempuran berdarah Anda telah bersebelahan dengan menara Feng Yu saya selama ratusan tahun. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka adalah tetangga lama? Sekarang insiden sebesar itu telah terjadi di sini. Menara Feng Yu saya secara alami akan datang untuk menyelidiki. Jika geng Anda membutuhkan bantuan, saya pasti tidak akan menolak. Setiap orang yang ingin datang ke pavilion surga juga berarti hal yang sama. Penatua W, bagaimana menurut Anda? Kata-kata itu adalah untuk membentuk aliansi dengan pavilion surga untuk menekan geng pertempuran berdarah. Mendengar itu, Human mendengus dingin, wajahnya menjadi jelek. Wei Xintong mengangguk dan berkata, Tuan Xiao benar. Tuan Ho, tempat ini seharusnya menjadi gua warisan legendaris. Meskipun ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, ada banyak bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Geng pertempuran berdarah Anda sendirian, dan Anda akan bangkrut jika Anda masuk sendirian. Saya khawatir Anda sesuatu yang salah. Mengapa kita tidak berdiskusi dengan hati-hati untuk bersama-sama menjelajahinya? Human berkata dengan marah. Kenapa? Ini adalah area penambangan geng pertempuran darah saya, dan larangan itu dipatahkan oleh tuan geng pertempuran darah saya. Anda tidak memiliki kekuatan sama sekali. Keluarlah, bagaimana Anda bisa memiliki kualifikasi untuk memasukinya? Mendengar itu, Meng Huya berkata dengan dingin dari atas. Apa? Pembatasan itu dilanggar oleh Anda? Jangan berbicara omongan kosong. Pembatasan itu dilanggar oleh orang tua ini. Saat kata-kata itu keluar, Human tampak malu untuk beberapa saat dan menatap Meng Huya dengan pahit. Tetapi dia tidak berani membantah. Xiao Rouhan tersenyum dan berkata, Tuan Ho, jangan marah. Kita punya sesuatu untuk didiskusikan. Ketika kelompok tuan ini bertarung di sini, para murid dari 3 sekte sudah bergegas ke sini seperti orang gila. Apakah itu di Myongmen atau di kota dagang angin hitam? Semua orang dapat melihat dengan jelas sosok naga yang dan burung ponik di langit tadi, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi bagaimana pemandangan spektakuler seperti itu bisa terlewatkan? Meskipun hanya untuk melihat keseruannya, jadi setelah kepanikan singkat, kecepatan semua orang yang bergegas ke sana menjadi sangat cepat, yang membuat seluruh hutan angin hitam mendidih saat ini. Yangke juga ada di antara mereka, bergegas maju dengan arus orang. Meskipun dia bersemangat di dalam hatinya, dia juga diam-diam waspada. Bagaimanapun keberuntungan naga dan burung ponik terlalu besar. Jika itu benar-benar pertanda kelahiran seorang bayi, pasti akan menyebabkan badai berdarah. Jadi pikirannya sangat jernih. Begitu dia menemukan ada yang tidak beres, dia pasti akan berbalik pergi saja. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang terlalu sengit. Tapi sampai dia mengikuti kerumunan ke area penambangan geng pertempuran darah, karena masih belum ada krisis di area tersebut. Saat ini hampir 10.000 murid dari 3 sekte berkumpul di sini, yang membuat tempat ini cukup ramai. Sehingga kerumunan menjadi sangat berisik, tetapi semua orang dihentikan oleh penguasa dari 3 faksi dalam jarak 100 kaki. Membentuk lingkaran besar di sekitar pusat area penambangan geng pertempuran berdarah, Yangke mengarahkan pandangannya ke dalam dan melihat bahwa 5 tua-tua pavilion surga sedang mendiskusikan sesuatu dengan sengit. Dengan sekelompok orang, seolah-olah mereka sedang berdebat. Semuanya tersipu dan memiliki leher yang tebal. Salah satu pria berusia 5 tahun dan bertubuh besar sangat emosional, meludah dan terbang kemana-mana, dan pria parubaya lainnya yang terlihat seperti seorang sarjana berbicara dengan ramah untuk menghiburnya. Saat suara diskusi datang dari sampingnya, pria seperti beruang itu adalah Human, pembantu geng pertempuran berdarah.
cendekiawan itu adalah Xiao Rouhuan, pemilik menara Fengyu. Sekarang dari semua sekte telah berkumpul di sini. Hei, saya datang lebih awal dan jarak lari saya sedikit lebih pendek. Saya mendengar dari tuan di sana bahwa ada gua warisan di sini. Apa gua warisan? Yang terakhir jelas dia lalai. Yangke tidak tahu. Jadi dia dengan cepat mengangkat telinganya untuk mendengarkan dengan cermat. Begitu pula banyak orang di sekitarnya. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan langsung menceritakan berbagai manfaat gua warisan yang membuat sekelompok orang yang mendengarkan menjadi antusias dan ingin memasuki gua warisan sekarang juga. Untuk mewarisi jubah tuannya sendiri, jadi begitu. Yangke tiba-tiba teringat hal tidak biasa saat dia merasakan di sini 2 bulan lalu. Pada saat itu dia hanya membalas dan membiarkan Humair menemukannya karena ada beberapa harta karun atribut yang terkubur di bawah. Hanya saja Yangke tidak menyangka bahwa yang tersembunyi di bawah sebenarnya adalah gua warisan. Pada saat itu, Yangke merasa bahwa energi dari atribut yang terhalang oleh sesuatu, dan sekarang memikirkannya, dia seharusnya menjadi batasan di sini. Jadi dapat dikatakan bahwa penampakan gua warisan di sini memiliki hubungan yang baik dengan Yangke, dan dia secara tidak sengaja memprovokasinya. Namun, meskipun orang dalam di sebelahnya masih mengobrol, Yangke berhenti mendengarkan karena dia sedang memikirkan apa yang akan dilakukan oleh para master dari 3 sekte setelah gua warisan ini muncul. Meskipun tidak mungkin bagi satu pihak untuk makan sendirian, bahkan jika pihak ini benar-benar menginginkannya, 2 sekte lainnya tidak akan memberikan kesempatan ini. Sekarang geng pertempuran darah tidak diragukan lagi. Ini adalah pesta buat mereka, dan sisanya mungkin merupakan kompromi dari geng pertempuran darah. Jadi ketika sekte akan bersama-sama mengeksplorasi rahasianya, namun geng pertempuran darah harus mencicipi rasa manis terlebih dahulu. Lagi pula tempat ini ditemukan oleh orang lain. Jadi mereka harus mendapatkan beberapa keuntungan terlebih dahulu. Sementara Yangke sedang merenung, master dari 3 sekte di sana tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan masing-masing memanggil seorang murid dengan kekuatan tinggi dan membiarkan mereka memasuki gua warisan. Untuk menjelajahi situasinya terlebih dahulu, Suyan keluar dari pavilion surga dan Longjun dari geng pertempuran darah. Pria dari mana Feng Yu adalah Fang Ziki. Mereka bertiga datang ke lubang besar dan melompat bersama. Setelah setengah hari, Suyan kembali lebih dulu dan tiba-tiba muncul di suatu tempat di samping lubang raksasa. Lalu berjalan ke 3 tuan dan melaporkan temuan perjalanan ini. Setelah beberapa saat, Longjun dan Fang Ziki juga kembali. Setelah mendengarkan laporan dari ketiganya, master dari 3 sekte berdiskusi dengan mendesak, lalu mengangguk satu sama lain dan menyebar ke 3 arah. Tidak lama, suara master dari 3 sekte yang memanggil para murid datang. Yangke dan sekelompok murid pavilion surga berjalan menuju 5 tetua, dan ketika pihak saling berpegangan tanpa mengganggu satu sama lain, "Kakak Yang!" Saat Yangke sedang menunggu, Wei Xintong tidak berbicara. Sumo memimpin Li Yuntian dan yang lainnya dari samping. "Kalian juga ada di sini?" Yangke sedikit tersenyum. Sumo tersenyum dan berkata, "Untuk acara sebesar itu, kami secara alami ingin datang dan melihat kegembiraannya." Li Yuntian bertanya, "Kemana Anda pergi? Kakak senior, mengapa Anda menghilang selama 20 hari? Yangke menjelaskan, "Saya pergi keluar untuk melakukan beberapa hal, dan saya harus berterima kasih kepada semua junior saya, karena telah membersihkan rumah kayu untuk saya." Tiuntian dan yang lainnya tertegun. "Kami baru saja menyapu lantai untuk Anda.
rumah kayunya tidak dibersihkan. Ini adalah sekelompok orang malas. Mereka bahkan tidak melipat selimut ketika bangun setiap hari. Bagaimana bisa mereka membersihkan rumah kayu? Sumu tertawa. Tidak, hati yang kayak tergerak. Jadi mengapa rumah kayunya cukup rapi dan bersih? Semua orang diam. Wei Sintong tiba-tiba berteriak dengan wajah lurus dan hampir 2.000 murid pavilion surga yang berkumpul di sini langsung terdiam. Mereka semua menatapnya penuh antisipasi. Jelas semua orang tahu bahwa apa yang akan dikatakan Tetua Agung dan yang lainnya pasti ada hubungannya dengan gua warisan di sana. Benar saja, Wei Sintong terbatuk ringan, melihat sekeliling dan berkata, "Kalian seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Kalian juga tahu kesempatan seperti apa itu. Gua warisan sudah lama diwariskan, tapi jangan katakan bahwa lelaki tua itu dan yang lainnya belum melihatnya. Namun bahkan di seluruh dinasti Han tidak pernah ada tempat di milenium ini. Saya tidak tahu seberapa kuat orang kuat yang mewarisi gua itu. Tapi ini memang harta yang kaya. Mungkin ini berisi obat mujarab, buku rahasia latihan, harta jenius, dan yang paling penting, warisan dari tuan itu." Semua murid gempar. Mata mereka panas dan napas mereka menjadi cepat. Wei Sintong melanjutkan, "Berdampingan dengan ini, ada batasan dan bahaya tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Jika kalian tidak hati-hati, kalian akan musnah." Kata-kata ini seperti kepala dingin dengan sebuah baskom berisi air dingin dituangkan dan suasana gembira pada semua orang memudar. "Manfaatannya tidak sia-sia." Wei Sintong mendengus dingin. "Untuk memasukinya, kalian harus mengabaikan hidup dan mati dulu. Izinkan saya bertanya, kalau begitu apakah kalian akan masuk juga?" Mendengar itu, para murid terdiam, namun mata Wei Sintong memaksa menyapu para murid. Dan ketika mereka mendarat di Yangke, pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk menyusut dan kemudian memindai masa lalu lagi. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, "Tetua yang agung, bukankah saya jika kesempatan sebesar itu dilewatkan? Meskipun di dalamnya sangat berbahaya, saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Karena dalam seumur hidup saya belum pernah melihat gua warisan. Jadi bagaimana saya bisa melewatkan masalah ini? Kami ingin masuk." Para murid pavilion surga menjadi emosional dan banyak orang sangat bersemangat. Jelas dia bawa godaan gua warisan. Tidak ada batasan atau bahaya yang dipertimbangkan. Seperti kata pepatah, orang mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. "Oke." Wei Sintong mengangguk puas. "Saya seorang murid dari pavilion surga harus tidak takut menghadapi bahaya dan darahku akan melonjak. Saya sangat senang dan memiliki kesadaran ini." Semua murid mematuhi ketertiban dan mereka yang berusia di atas 30 tahun harus menonjol. Segera sekelompok besar murid pavilion surga berjalan keluar dan jumlah orang segera berkurang sekitar 40%. Wei Sintong menatap mereka dengan rasa kasihan dan berkata, "Saya tidak bisa masuk ke gua warisan. Orang yang berusia di atas 30 tahun tidak diizinkan masuk ke sini, dan prajurit di atas batas kenaikan keabadian tidak diizinkan masuk." "Kenapa ini?" Sekelompok murid tiba-tiba menjadi tertekan berdiri. "Jangan bersuara, gua warisan ini ditinggalkan oleh seorang ahli, dan dia juga mengeluarkan larangan. Tentu saja dia punya alasan untuk melakukannya." Penatua kedua, Su Xuanwu, berteriak pada waktu yang tepat. Meskipun dia dan penatua pertama selalu memiliki perselisihan, tetapi masalah ini terkait dengan kepentingan pavilion surga dan bahkan masa depan. Jadi tentu saja dia tidak akan menghancurkan sekarang.
Wei Sintong berteriak lagi. Murid, di bawah alam Yuanke, keluarlah. Sekelompok orang lain berjalan keluar. Meskipun kalian memiliki kualifikasi untuk masuk, tapi kamu tidak diizinkan pergi. Wei Sintong memandang mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Ada banyak bahaya di dalam dan kekuatan kalian terlalu rendah. Jika kalian masuk, kalian akan dikirim ke kematian. Sekelompok orang ini juga sadar diri. Menghadapi pengaturan seperti itu, tentu saja tidak berani mengeluh. Setelah kedua syarat itu dipilih, hanya tersisa 300 atau 400 orang. Wei Sintong melihat ke kelompok orang yang tersisa dan berkata, jika ada di antara kalian yang tidak berani masuk, kalian bisa pergi sekarang. Sekte tidak akan memaksa kalian untuk memasuki gua warisan. Semuanya sukarela. Hidup atau mati tidak dapat menyalahkan orang lain. Wei Sintong menunggu lama sebelum dia tersenyum dan berkata, karena kalian telah memilih untuk masuk, saya akan memberitahu Anda berita tentang tempat ini yang saya temukan sebelumnya, sehingga kalian dapat siap secara mental. Dua lainnya masuk untuk menyelidiki situasi di dalam. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang itu, berita yang mereka temukan tidak akan membuat para murid dari 3 sekte panik ketika mereka masuk. Oleh karena itu, Yang Ke mendengarkan dengan seksama dan kemudian dia menyadari bahwa meskipun hanya ada satu pintu masuk ke gua warisan, setiap orang muncul di posisi yang berbeda. Setelah memasukinya dan energi langit dan bumi di dalamnya juga berlimpah, yang sangat cocok untuk berkultivasi. Selain itu, ada beberapa pintu keluar khusus di gua warisan. Jika ada yang tidak beres, para murid dapat keluar dari gua warisan melalui pintu keluar ini. Karena Suyan dan yang lainnya hanya mencari di dalam selama setengah hari dan tidak menemukan banyak informasi. Wei Sintong tidak banyak bicara. Akhirnya Wei Sintong berkata, karena geng pertempuran darah menemukan tempat ini terlebih dahulu, mereka akan minum 50 orang terlebih dahulu ke dalamnya. Setelah setengah hari, murid-murid saya dan pavilion surga dan Feng Yu akan masuk. Yang ingin saya beritahu adalah bahwa ini tidak hanya kalian harus berhati-hati terhadap jebakan larangan di dalam, tetapi Anda juga harus berhati-hati terhadap murid-murid dari 2 sekte lainnya. Jika tidak, saat kalian menemukan harta karun itu, kalian tidak akan beruntung. Mendengar itu, semua orang tidak bisa menahan gemetar karena adegan pembunuhan orang dan perampasan harta mau tidak mau muncul di benak mereka. Para murid di pavilion Liongxiu, jika mereka bertemu di dalam, mereka harus saling membantu, saling mendukung, dan mengatasi kesulitan bersama. Dapatkah kalian mendengar saya dengan jelas? Ya, para murid setuju. Bubarkan dulu, kalian masing-masing cari tempat untuk beristirahat. Tunggu geng pertempuran darah bertindak dulu, dan saya akan memanggil kalian lagi saat waktunya tiba. Kata Wei Sintong, melambaikan tangannya dengan ringan. Mendengar itu, 300 atau 400 murid buru-buru bubar, mencari tempat yang cocok untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Li Yuntian berjalan dengan wajah sedih, menatap Sumu dan Yang Ke dengan iri. Tuan Muda Su, kakak senior yang saya tidak bisa masuk. Kekuatannya hanya pada tingkat ke-9 dari alam tempereng tubuh, bukan bahkan di alam Yuan Ke. Sumu tersenyum dan berkata, siapa yang menyuruh Anda untuk tidak berlatih keras pada waktu-waktu biasa? Jadi Anda pantas mendapatkannya. Lihatlah, kakak senior yang dia belajar dengan giat setiap hari dan yang terlambat berada di puncak. Kakak yang sekarang dia berada di alam Yuan Ke tingkat berapa? Sumu bertanya. Tingkat 7.
Yang Ke mencubit hidungnya. Sumu dan Liu Tian tercengang sesaat, memandangnya seperti monster dan butuh beberapa saat untuk pulih. Dengan ekspresi kaget di wajah mereka, sebaiknya saya bergegas dan berlatih. Sumu sedih. Kakak Yang, Anda juga sempat istirahat. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Liu Tian juga pergi dengan sadar. Yang Ke mengangguk lalu menemukan tempat yang relatif sepi di dekatnya. Duduk bersila memejamkan mata dan menunggu saat itu tiba. Saat ini Yang Ke juga diam-diam sangat bahagia. Untungnya hari ini dia membeli banyak batu Yang. Kalau tidak, saya khawatir dia benar-benar tidak percaya diri untuk memasuki gua warisan. Sekarang ada hampir 50 tetes cairan yang didantian, yang seharusnya cukup. Tapi dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia temui di gua warisan. Saat bermeditasi, Yang Ke merasa seolah-olah seorang sedang mengawasinya. Dia dengan cepat membuka matanya dan melihat Suyan yang jaraknya puluhan meter. Memalingkan muka, tidak tahu harus berkata apa kepada Suyan. Jadi dia hanya mengangguk kepalanya sedikit, tapi wajahnya serius. Matanya berkedip, tetapi Yang Ke tidak peduli. Tiba-tiba ada keributan dari geng pertempuran darah. Tetapi ternyata ada 50 orang yang terpilih di sana untuk memasuki gua warisan lebih awal. Ini juga merupakan hasil diskusi di antara para pemimpin tertinggi dari 3 sekte, Pavilion Surga dan Menara Angin dan Hujan, yang ingin mendapatkan bagian dari gua warisan. Tetapi Human dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka. Tetapi mereka tidak dapat memanfaatkan kedua faksi itu dengan sia-sia. Oleh karena itu, hasil dari diskusi adalah bahwa kedua faksi masing-masing akan membayar 1 juta tel uang tunai kepada geng pertempuran darah. Selain itu, geng pertempuran darah akan mengirim 50 orang ke gua warisan. Setelah setengah hari, murid-murid dari Pavilion Surga dan Menara Angin dan Hujan akan bisa masuk. Tapi Pavilion Surga dan Menara, Feng Yu juga menyetujui kondisi ini. Saat ini Yang Ke melihat sekeliling dan menemukan bahwa 50 orang ini harus menjadi elit dari geng pertempuran darah. Mereka memiliki prioritas setengah hari untuk memasuki gua warisan ini. Jika benar-benar ada sesuatu yang baik di dalam, mereka pasti akan menjadi yang pertama menemukannya. Pada saat yang sama, Yang Ke melihat Humair dan Hujair yang dia kenal. Mereka juga ada di antara mereka, dikelilingi oleh para murid dari gang pertempuran berdarah seperti binatang di tengah. Kedua saudari ini seperti saudara kembar, masing-masing adalah kecantikan kelas 1. Mereka tampil bersama dan berdiri berdampingan. Jadi secara alami segera menarik perhatian banyak murid laki-laki. Semua orang berpikir jika mereka dapat memiliki salah satunya, hidup ini tidak sia-sia. 50 anggota geng pertempuran berdarah datang ke lubang besar dan di bawah perlindungan tuan geng, mereka melompat turun satu persatu dan menghilang dalam sekejap mata. Tepat ketika geng pertempuran berdarah terus memasuki gua warisan, di arah Pavilion Surga tiba-tiba sesosok cantik terbang. Orang ini buru-buru terbang melewatinya dan langsung sampai ke puncak area penambangan. Human dan yang lainnya sangat marah dan berteriak, "Siapa hantu itu?" Mereka mengira seseorang mencoba memancing di perairan bermasalah. Sosok itu memasuki gua warisan dengan anggota geng pertempuran darah terlebih dahulu. "Siapa hantu itu?" Meng Wuya melototi banyak penguasa geng pertempuran berdarah dan kemudian melambai kepada orang yang sedikit bingung. "Murid, kemarilah." Baru pada saat itulah Human dan yang lainnya tahu bahwa orang ini adalah murid orang tua gila ini. Melihatnya, lekat-lekat Human menghela nafas dan persis seperti yang dia duga.
itu wanita meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena memakai penutup muka. Maka yang jernih dan polos serta sosok yang anggun dan mempesona. Jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh wanita biasa yang lebih mengerjakan Human. Adalah bahwa pada usia yang begitu muda, gadis ini benar-benar memiliki kekuatan alam asal sejati. Long tua, bagus sekali. Long Hui memprovokasi. Human memandang Long Zetian dengan penuh arti, sangat tidak puas. Dengan kebencian mendalam di mata Long Zetian, dia menatap sepasang guru dan murid di langit, tetapi merasa sangat tidak berdaya. Dia telah mengalami kekuatan mendalam dari Meng Wuya. Jadi dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Mengingat penghinaan yang dideritanya setengah hari yang lalu, kesedihan datang dari hatinya sesaat, dan seteguk darah lagi memuntahkan. Dan orang yang datang tentu saja adalah Xia Ningsang. Dia mundur di pavilion surga dan bergegas setelah menerima pesan dari Meng Wuya. Sebelum dia memahami situasinya, dia melihat ribuan orang mengawasinya. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera mendekati gurunya. Ada peluang di bawah, pergilah. Meng Wuya menunjuk ke gua warisan di bawah dan berkata dengan tenang. Oh, Xia Ningsang mengangguk dengan patuh, melirik tirai cahaya di bawah. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Seolah-olah dia sedang mencari seseorang, tetapi saat ini sudah gelap dan ada begitu banyak murid dari 3 sekte yang berkumpul di sekitar. Jadi dia tidak bisa menemukan orang yang dia cari. Tidak sampai Meng Wuya mendesak lagi, Xia Ningsang menggigit bibirnya dan bergegas ke gua warisan. Masuk di depan banyak murid geng pertempuran darah. Dari awal hingga akhir, sekelompok anggota geng pertempuran darah hanya menonton dengan tenang dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara untuk menghentikannya. Wei Sitong dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa menjaga toko aula kondisi begitu mendominasi, menghadapi seluruh geng pertempuran darah sendirian, dan dia tetap tenang tanpa keraguan tentang persaudaraan dari 3 faksi, dan membiarkan muridnya maju ke gua warisan dengan 1 kalimat. Bahkan Human dan yang lainnya menutup mata. Apa situasinya? Xiao Rouhan juga sedikit bingung, mengurutkan kening dan berkata dengan suara keras, Tuan Ho, apa yang terjadi? Ini tampaknya tidak sesuai dengan kesepakatan, bukan? Mengapa orang-orang dari pavilion surga bisa masuk bersama dengan murid-murid dari geng Anda? Human tidak sabar, temukan jarum untuk menjahit mulut Xiao Rouhan. Meng Wuya sangat sombong, dia sudah cukup malu. Dia hanya ingin berpura-pura tidak melihatnya. 1 hal lagi lebih baik daripada 1 hal lagi. Bagaimanapun itu hanya orang luar, tambahan yang masuk. Tidak berbahaya dan itu juga bisa dianggap sebagai menjual wajah Meng Wuya dan menyelesaikan keterjeratannya dengan geng pertempuran darah. Tapi dia tidak menyangka Xiao Rouhan mengejar pot mana yang tidak dia buka dan pot mana yang harus dibawa, tapi dia masih ingin mengejarnya. Sungguh sialan. Mendengar itu, Meng Wuya mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi dengan enggan, Human terbatuk keringan dan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Masalahnya pembatasan di sini bisa dipatahkan berkat sarana senior ini, oleh karena itu murid-muridnya juga memenuhi syarat untuk masuk lebih dulu. Xiao Rouhan tersenyum dan berkata, mengapa Kepala Hu tidak menyebutkan ini ketika ketiga faksi berdiskusi sebelumnya? Jelas Human tidak tahu bahwa murid lelaki tua gila ini ada di sini sekarang. Jadi dia juga tidak bermasalah. Tuan Hu, apakah Anda mengertak saya bahwa tidak ada seorang pun dari menara Feng Yu saya?
Tapi murid Pavilion Surga bisa masuk lebih dulu. Mengapa murid Feng Yu saya tidak bisa? Xiaoruhan mendesak selangkah demi selangkah. Persetan dengan Anda, Nenek. Human terganggu, mengutuk dengan marah, menoleh tepat pada waktunya untuk melihat murid terakhir dari geng pertempuran darah hendak memasuki tirai cahaya, dan dengan cepat berteriak padanya. Tunggu, jangan masuk, biarkan posisi pertama diberikan kepada murid senior ini. Saat ini orang terakhir yang akan masuk ke dalam gua warisan tidak lain adalah cucu Long Jatian, Long Jun. Sebelumnya Long Jun penuh kegembiraan dan antisipasi untuk memasuki gua warisan. Dia bermimpi bahwa dia akan mendapatkan warisan dari tuan seniornya. Sejak saat itu dia melompat ke gerbang naga. Tiba-tiba teriakan ini segera membuatnya tetap di tempatnya dan berbalik untuk melihat Long Jatian yang terakhir menarik nafas dalam-dalam. Perlahan menutup matanya. Dia berkata dengan lemah. Karena pemimpin berkata begitu, Jun Anda bisa menunggu setengah hari. Ya, Long Jun menggertakkan gigi dan menjawab dengan enggan. Tuan Xiao, dengan ini maka Anda tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan. Human sangat marah. Perlahan saja murid senior ini sebagai mengambil tempat di geng pertempuran berdarah saya. Xiaoruhan mengerutkan kening. Jelas dia tidak dapat memahami liku-liku sebelumnya, tetapi tidak lagi terjerat, hanya berpaling dengan mendengus dingin. Wei Xintong melihat semuanya di matanya. Tergerak, dia berkata, tampaknya Human sangat takut pada penjaga toko Meng. Susuan Wu terkekeh. Kita semua meremehkan kemampuan penjaga toko ini. Di sana Human menatap Meng Wuya. Wajahnya Sang Dui tersenyum dan berkata, Senior, apakah Anda puas dengan ini? Meng Wuya tersenyum aneh. Puas atau tidak, kita akan membicarakannya setelah murid saya yang berharga keluar. Kata-kata jelek lelaki tua ini adalah yang pertama. Selama dia ada di dalam, jika sesuatu yang buruk terjadi, jangan salahkan lelaki tua ini karena memalingkan wajahnya dan menyangkal siapapun. Mendengar itu, kulit Human berubah, menunjukkan permusuhan, tetapi dia hanya bisa tersenyum datar dan menganggukkan kepalanya. Saya tidak bisa. Saya harus memberitahu murid-murid saya bahwa mereka bertemu bibik kecil ini setelah masuk. Mereka harus merawatnya dengan baik dan tidak membiarkannya menghadapi bahaya. Tanpa penundaan, Human buru-buru memberi perintah dan banyak murid dari geng pertempuran darah mengangguk setuju. Kekuatan Meng Wuya mengejutkan yang membuat semua murid Pavilion Surga tidak menyangka bahwa penjaga toko aula kontribusi yang biasanya terobsesi dengan para gadis akan menjadi orang yang kejam. Bahkan Human, pemimpin geng pertempuran darah, berperilaku seperti kelinci di depannya. Bahkan penatua pertama Wei Xintong tidak memiliki kemampuan ini. Suasana di tempat kejadian sempat heboh untuk beberapa saat, lalu kembali tenang dan murid dari 3 sekte tersebut bergegas untuk pulih. Setelah menunggu setengah malam, mereka masuk ke gua warisan bersama. Aku tidak tahu berapa banyak murid yang akan mati kali ini dan berapa banyak orang yang akan kembali dengan manfaat. Tetua kedua Susuan Wu tiba-tiba menghela nafas pelan. Tapi mereka yang bisa mendapat manfaat darinya pasti akan menjadi pilar dari 3 sekolah di masa depan. Mata Wei Xintong bersinar dengan keinginan. Kuharap begitu. Malam itu sunyi dan angin serta embun beku menggantung di puncak pohon. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba 3 sekte teratas semuanya bergerak. Dan dengan teriakan mereka, para murid yang akan memasuki gua warisan semuanya terbangun. Jelas waktunya telah tiba. Setelah setengah hari sejak kelompok elit geng pertempuran berdarah masuk ke dalam dan kemudian jadi murid lainnya dalam besar akan masuk.
Di sini di pavilion surga, si Ho Cheng dan Su Yan memimpin, dan di belakang mereka para murid yang akan memasuki gua warisan berbaris dan berjalan menuju tirai tipis bersama. Yang Ke dan Sumu berjalan bersama, tapi Sumu terlihat sangat gugup dan terus menggosok tangannya. Yang Ke juga sedikit gugup, tetapi lebih bersemangat dan menantikannya. Alangkah baiknya jika kita bisa bertemu di dalam, bisik Sumu. Saya harap juga begitu, tetapi tetua agung juga mengatakan bahwa setelah memasuki tirai tipis, tampaknya pijakan setiap orang berbeda, dan peluang untuk bisa berkumpul sangat kecil. Saudaraku, warisan macam apa yang ada di sana? Bagaimana saya tahu? Jawab Yang Ke. Bahaya apa yang ada di sana? Tanya Sumu lagi. Saya juga tidak tahu. Yang Ke mendengus dingin. Awalnya Yang Ke tidak terlalu gugup, tetapi setelah Sumu banyak bergumam, suasana hatinya juga tegang. Di depan, para pemimpin tertinggi dari 3 sekte telah menempati satu sisi dan mengatur murid mereka sendiri untuk memasuki gua warisan. Tirai tipisnya sangat besar, jadi para murid memasukinya dengan cepat. Dan setelah beberapa saat, giliran Yang Ke dan Sumu, keduanya saling memandang dan melompat turun. Yang Ke menyipitkan matanya, mencoba melihat bagaimana dia akan berubah. Tetapi ketika tubuhnya jatuh ke tirai tipis, ada bunga di depannya, dan dia menemukan dirinya di udara. Sekitar 100 meter dari tanah, mengangkat tubuhnya dan menghirup. Yang Ke mendarat dengan mantap, kemudian berdiri diam. Putar kepala dan lihat sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat aneh. Tidak ada matahari, bulan atau langit berbintang. Awan putih dan langit biru sepertinya tidak ada apa-apa di atas kepala. Kesunyian membuat orang merasa bingung, tapi meskipun ada cahaya di sini, tetapi orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.